Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa ya. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah yang sama seperti minggu lalu. Minggu lalu kita sudah berbicara ya pada pertemuan pertama kaitannya dengan kontrak perkuliahan, kemudian kita juga sudah membicarakan kaitannya dengan rencana pembelajaran 1 semester ke depan, dan kita juga sudah berbicara kaitannya dengan materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini, begitu ya. Dan saya juga kemarin juga sudah minta tolong ya kepada kawan-kawan untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah dan bisnis. Di sini sebelum kita masuk di materi kita tentang tinjauan umum hukum ekonomi dan bisnis, saya ingin mendapatkan tanggapan dari gitu ya. Jadi kemarin saya sudah hukum ekonomi syariah. Barangkali hukum ekonomi syariah dan bisnis. Hukum ekonomi syariah. Apa sih hukum ekonomi syariah itu gitu? Hukum yang menerapkan ekonomi syariah, Ibu, dengan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Ya, hukum yang dengan prinsip-prinsip syariah di dalamnya begitu ya. Hukum ekonomi ya, M. Azwar ya. Iya, Baik. Ibu. Ada lagi yang ingin menambahkan barangkali? Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Saudara Reza? Apa sih hukum ekonomi syariah dan bisnis itu? Adalah ilmu yang mempelajari aktivitas perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan syariat Islam, iya. Tadi juga sudah Saudara Tenza Tanjung ya? Ya, sudah menyempurnakan apa yang disampaikan oleh M. Azwar. Kita juga sudah ini ya, melihat bahwasanya tadi ada tentang ekonomi dengan prinsip syariah. Sebenarnya prinsip syariah itu prinsip yang seperti apa sih? Ada yang mau menjawab? Sesuai dengan Saudara, syariat Islam, Ibu. gimana? M. Azwar, Sesuai dengan syariat Islam. prinsip syariah itu seperti apa? Sesuai dengan syariat Islam, iya. Oke, syariat Islam gitu ya. Syariat Islam itu seperti apa? Pasti yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, begitu ya, Saudara Azwar ya. Iya, Jadi Ibu. memang hukum ekonomi syariah itu adalah hukum yang mempelajari mengenai transaksi, benar seperti yang apa disampaikan oleh Saudara Tenza Tanjung tadi, baik itu distribusi, konsumsi, kemudian hak pembeli terhadap hartanya, kemudian penjual mendapatkan uang itu seperti apa, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kemudian dinamakan dengan prinsip syariah. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam. Tentu penting ya, kita mengetahui bagaimana kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam. Karena memang ekonomi syariah ini adalah bagian dari hukum Islam. Ya, di sini kita lihat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam sebagai agama itu tidak hanya menjadi rahmat bagi orang-orang Islam saja, tetapi lebih luas dari itu, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Artinya Islam itu memberikan kebaikannya itu tidak hanya untuk orang Islam saja, seperti itu. Nah, di dalam Islam, di dalam agama Islam itu ternyata memang ada namanya hukum Islam, di mana hukum itu tentu menjadi salah satu bagian dari agama Islam. Hukum Islam atau dikenal dengan syariat secara luas itu merupakan hukum yang mengatur semua sendi kehidupan umat Islam. Jadi kita sebagai orang-orang yang beragama Islam itu kita mengenal adanya syariat Islam.
atau hukum Islam secara luas yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam. Nah, di dalam syariat secara luas ini kemudian dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada yang namanya syariah secara sempit dan ada juga yang namanya akidah. Ya, akidah itu apa? Akidah itu adalah tauhid ya, artinya bagaimana kita dengan Tuhan, yaitu memahami perkara yang berkaitan dengan keesaan Tuhan. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan itu satu dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Itu yang akidah. Kemudian yang kedua, syariah secara sempit. Apa itu syariah secara sempit? Syariah secara sempit itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kaitannya dengan akhlak atau yang mengatur mengenai tingkah laku. Kemudian yang kedua mengatur mengenai ibadah, ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah muamalah. Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi di sini muamalah itu secara luas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Kemudian dalam syariah secara sempit ini tadi, yang bagian ketiga mengenai konsep muamalah secara luas, itu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Termasuk salah satunya adalah hukum ekonomi syariah, atau dikenal dengan muamalah secara sempit. Jadi muamalah secara luas itu adalah hubungan manusia dengan manusia, sedangkan ada lagi di bawahnya dibagi menjadi konsep hukum ekonomi syariah atau muamalah secara sempit. Begitu ya. Selain hukum ekonomi syariah atau muamalah secara sempit, ada juga dibahas dalam muamalah secara luas tadi, itu adalah hukum keluarga, kemudian ada juga hukum pidana Islam, kemudian hukum tata negara Islam, dan lain sebagainya. Jadi, hukum ekonomi syariah itu merupakan fikih muamalah secara sempit. Nah, apa sih kemudian fikih muamalah itu tadi? Secara sempit ya. Secara sempit fikih muamalah itu adalah aturan-aturan yang menyangkut hubungan kebendaan, ya. Berarti hukum ekonomi syariah itu hanya menyangkut hubungan kebendaan, berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan ya, kemudian sudah saudara sampaikan juga terkait dengan penguasaan benda, hak pembeli terhadap harta dan penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modalnya, kemudian hak mendapatkan keuntungan dari modal, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi penting atau yang menjadi inti sebenarnya dalam hukum ekonomi syariah ini adalah bagaimana perjanjian-perjanjian itu memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tentunya perjanjian-perjanjian dalam hubungannya manusia dengan manusia tadi ya, dalam mendapatkan harta dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam itu dikenal biasanya dengan istilah akad, gitu ya. Jadi ada namanya akad itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, akad seperti apa sih yang sesuai dengan prinsip syariah itu? Gitu ya. Nanti kita jelaskan dalam materi yang berikutnya. Nah, untuk itu sebelum kita sampai kepada akad yang sesuai dengan prinsip syariah tadi, minggu lalu saya juga sudah membagi kawan-kawan menjadi beberapa kelompok ya. Jadi saya nanti minta tolong kepada kawan-kawan yang terbagi menjadi 5 kelompok pada minggu lalu untuk menuliskan atau mencari salah satu akad gitu ya, akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kawan-kawan menjabarkan apa sih akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Itu juga sebagai bahan untuk kita perkuliahan pada pertemuan yang ketiga. Baik, selanjutnya kaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Jadi selain materi-materi tadi ya yang akan kita bahas dalam hukum ekonomi syariah nanti ke depannya, ada juga prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, yang pertama itu kita mengenal adanya kaidah fikih yang menyatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta dalil at-tahrim, yang artinya bahwa hukum asal gitu ya, sampai ada semua kesepakatan-kesepakatan semua
akan kita berlakukan dalam prinsip dalam ekonomi syariah ini, itu semua diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, dalil yang melarang itu apa saja sih? Nah, itu berkaitan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang keempat, yaitu ada yang dilarang dalam prinsip syariah. Yang pertama adalah riba, kemudian yang kedua adalah goror, dan yang ketiga adalah maisir, gitu ya. Nah, kemudian prinsip hukum ekonomi syariah yang berikutnya, yang kedua, yaitu dilakukan atas dasar sukarela. Ya, ini tentu ya. Jadi dalam syariah, dalam prinsip syariah itu tidak ada unsur paksaan. Semua transaksi dalam ekonomi syariah itu harus didasari dengan sukarela, atau dalam istilah hukum Islam itu disebut dengan antarodin. Kemudian yang ketiga, prinsip hukum ekonomi syariah membangun mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudorot dalam masyarakat. Tentu ya, jadi memang adanya hukum Islam atau tujuan utama dalam hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan bagi seluruh alam, begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi termasuk dalam prinsip hukum ekonomi syariah itu adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari mudorot-mudorot, gitu. Kemudian prinsip hukum yang keempat dilakukan dengan memelihara keadilan, menghindari penganiayaan atau kezoliman, yaitu dengan menghindari riba, goror, dan maisir. Nah, apa sih riba, goror, dan maisir itu? Kawan-kawan ada yang tahu? Barangkali ini sudah sudah umum ya. Apa sih riba itu begitu? Ada yang ingin berpendapat riba itu apa? Saudara Reza barangkali ya. Apa sih riba itu? Sepengetahuan saudara, apa riba itu? Kenapa dilarang dalam Islam? Riba itu, Bu, istilahnya bunga uang itu, Bu. Bunga begitu ya? Iya. Ya, baik. Jadi kita akan membahas ya apa sih sebenarnya riba itu gitu ya. Jadi memang kalau sekilas memang kita mengenal riba itu bunga begitu ya. Bunga itu riba seperti itu. Nah, dalam ayat Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sebenarnya riba itu apa sih? Nah, kalau secara bahasa ya bisa kita baca bersama-sama. Secara bahasa riba itu aziyadah, yang berarti adalah tambahan. Nah, menurut ulama Hanabilah, tambahan sesuatu yang dikhususkan. Jadi memang bukan tambahan-tambahan biasa, tetapi memang dikhususkan. Jadi memang diniatkan begitu ya tambahan tersebut. Nah, riba ini sebenarnya dibagi menjadi dua kelompok besar. Jadi riba itu ada dalam utang, atau kita sebut dengan riba utang, dan ada juga riba dalam penjualan. Nah, di dalam riba utang itu juga dibagi menjadi dua, ya bisa sama-sama kita baca, bahwa ada namanya riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan untuk dapat berhutang. Jadi misalnya, saudara Reza mau berhutang dengan saudara Agung, gitu ya. Kemudian, oh iya boleh silahkan berhutang, nanti ketika akan membayar ada persenannya ya, atau ada bunganya ya, misalnya 50%. Jadi dalam waktu 1 bulan 50% ya. Nah, itu adalah namanya riba qard. Jadi saudara Agung untuk meminjamkan uang itu mempersyaratkan ada bunganya dari uang tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokok hutang karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Jadi riba qard ini lanjutan dari riba yang tadi ya, riba jahiliyah itu lanjutan dari riba qard. Jadi ketika tadi Reza meminjam uang kepada Agung, kemudian Agung mempersyaratkan ada bunga 50% misalnya dalam waktu 1 bulan. Nah, ternyata dalam waktu 1 bulan itu Reza ini belum bisa membayar uangnya Agung. Nah, oke, kemarin kita janjinya 1 bulan 50%. Artinya kalau terlambat berarti nanti kena bunga lagi loh ya.
Nah, misalnya Agung mempersyaratkan seperti itu. Nah, itu adalah riba jahiliyah. Jadi sudah ada riba dalam waktu tertentu, tambahan utang dalam waktu tertentu yang harus dibayarkan. Kemudian ketika jatuh tempo mempersyaratkan kembali adanya tambahan lagi. Nah, itu namanya riba jahiliyah dalam utang. Nah, begitupun dalam riba penjualan, itu juga terbagi menjadi dua. Ada namanya riba fadl dan ada namanya riba nasi'ah. Riba fadl itu apa? Yaitu pertukaran antar barang dengan tingkat atau dosis yang berbeda. Berarti ketika misalnya Made nih ya dengan Tenza. Made ini ingin kalau di sini konsepnya karena memang fikih klasik ya, jadi masih menggunakan tukar-menukar barang. Misalnya Made ingin memiliki beras begitu ya 1 kilo misalnya kepada Tenza. Kemudian Tenza ini, oh iya saya misalnya punya apa yang misalnya di situ sama-sama berharga. Misalnya beras ditukar dengan misalnya tepung begitu ya, atau ingin ditukar dengan barang-barang yang lain yang nilainya itu lebih sebenarnya dari beras begitu. Nah, kelebihan nilai inilah yang disebut dengan riba fadl. Artinya barang yang dipertukarkan itu tidak seimbang begitu. Yang satu nilainya 1 kilo, yang satu nilainya 2 kilo. Meskipun itu barangnya berbeda, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ketika ada kelebihan, maka itu disebut dengan riba fadl. Nah, yang berikutnya riba yang penjualan yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu penundaan pengiriman atau penerimaan barang yang disertai tambahan dari pokok penjualan. Ini sama juga ya. Jadi ini seperti denda begitu konsepnya kalau di riba utang tadi. Jadi ternyata si Made ini tadi ingin meminjam menukarkan barang tetapi dengan nilai yang berbeda. Kemudian ternyata dalam pengiriman atau penyerahannya itu tidak secara langsung. Artinya ada keterlambatan misalnya setengah jam begitu. Kemudian si Tenza tadi mempersyaratkan, oh karena kamu terlambat harus kamu tambahin nih berasnya jangan hanya 1 kilo, harus kamu tambahin setengah kilo lagi. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Gitu ya. Jadi riba ini tadi ada dua konsepnya itu, ada di hutang dan ada di penjualan. Nah, kenapa sih kemudian riba itu kok diharamkan? Gitu ya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an itu tegas jelas menyebutkan bahwa Allah itu mengharamkan riba. Gitu. Jadi hikmah diharamkannya riba adalah untuk mencegah ketidakadilan atau kerusakan atau eksploitasi atas kebutuhan si peminjam. Gitu. Karena terkadang seseorang itu meminjam itu tidak ingin sebenarnya ada tambahan itu gitu ya, tapi karena dia butuh dan yang bisa meminjami hanya orang yang memberikan persentase itu tadi, jadi mau nggak mau dia akan meminjam dengan orang itu gitu. Nah, itu kan berarti kan secara tidak langsung mengeksploitasi si peminjam gitu. Itulah kemudian kenapa riba itu diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya kaitannya dengan goror dan maisir. Tadi selain riba, dalam Islam itu juga dilarang ada namanya goror dan kemudian ada namanya maisir. Nah, apa sih goror itu? Ini kita bisa baca bersama-sama ya, bahwa goror itu secara bahasa adalah pertaruhan atau dapat juga diartikan ketidakjelasan. Secara fikih, goror adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Misalnya, menjual janin yang masih dalam kandungan binatang ternak. Ya, kalau zaman dulu itu ada seperti itu. Jadi orang itu memperjualbelikan janin binatang ternak gitu ya, misalnya kambing begitu. Nah, itu sudah diperjualbelikan ketika binatang itu masih dalam kandungan. Padahal kan itu kan kita tidak tahu ya, itu tidak sesuatu yang tidak dapat terlihat dan tidak jelas. Belum tentu nanti ketika lahir misalnya jual beli yang dikandung oleh kambing misalnya ya, bayi kambing dalam kandungan gitu ya. Belum tentu nanti ketika lahir kakinya ada 4, belum tentu nanti
jenis kelaminnya misalnya yang diperjanjikan laki-laki, kemudian itu nanti yang lahir laki-laki. Kan belum tentu seperti itu. Nah, makanya itu dinamakan goror atau ketidakjelasan. Dan yang hal seperti ini tentu dilarang dalam Islam. Nah, misalnya apalagi, misalnya yang sekarang masih sering terjadi ya, jual beli buah-buahan yang masih ada di atas pohon. Nah, itu sangat sering terjadi masih di kampung-kampung, bahkan tetangga saya juga masih ada yang melakukan itu. Jadi jual beli yang kebanyakan itu alpukat ya, jual beli alpukat itu satu pohon diborong seperti itu. Nah, itu kan juga merupakan sesuatu mengandung unsur yang tidak jelas. Bisa saja alpukat itu nanti ketika diambil, ketika nanti diunduh begitu ya, ketika sudah matang, itu lebih nilainya dari harga beli yang ditawarkan oleh pembeli pada saat itu, begitu. Bisa juga kurang dari harga beli tersebut. Jadi kemungkinan bisa menguntungkan penjual dan bisa merugikan juga bagi si penjual ketika menjual barang dengan konsep seperti itu. Gitu. Jadi ini dilarang dalam Islam. Nah, kemudian berikutnya maisir. Apa sih maisir itu? Maisir atau kimar secara bahasa berarti judi, yang mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras serta bersifat untung-untungan. Nah, maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda yang menguntungkan satu pihak lain dan merugikan pihak lain. Ya, tentu ya, konsep perjudian itu dilarang dalam transaksi syariah. Nah, sebenarnya agak-agak mirip sebenarnya antara goror dan maisir. Sebenarnya apa sih perbedaan antara goror dan maisir ini? Nah, goror dan maisir itu berbeda. Perbedaannya bahwa maisir itu lebih khusus dari goror. Maisir itu judi tadi ya, untung-untungan. Itu lebih khusus dari goror sebab tidak diragukan bahwa maisir itu pasti goror. Tentu perjudian yang mengandung unsur-unsur perjudian dalam Islam itu dilarang. Dan ini pasti tidak jelas. Jadi maisir itu pasti goror. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa setiap maisir adalah goror dan tidak setiap goror itu maisir. Tentu tidak setiap ketidakpastian itu merupakan perjudian, begitu ya. Tapi setiap perjudian atau setiap maisir itu pasti goror. Nah, itu tadi 3 hal yang dilarang dalam Islam, yaitu ada riba, ada goror, ada maisir. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. Tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan konsep hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam, gitu ya. Letaknya itu di mana, kemudian kaitannya dengan syariat itu seperti apa, kaitannya dengan hukum ekonomi, hukum syariah yang lain seperti apa. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. Nah, dalam tatanan hukum nasional sendiri, itu kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan ya bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, hukum di sini kan hukum secara luas, tidak spesifik apakah itu hukum negara saja atau itu hukum Islam ya, karena memang mayoritas di Indonesia itu adalah umat Islam, dan hukum adat tentu ya yang sama-sama diakui dalam tatanan hukum nasional. Kemudian kita juga memahami bahwa Muslim itu adalah mayoritas di Indonesia ini. Kemudian Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya prinsip-prinsip agamis begitu ya, ketuhanan itu dikenal dalam sila pertama Pancasila. Dalam tatanan hukum nasional, hukum agama itu menjadi salah satu hal yang tentu dipertimbangkan. Nah, kemudian kaitannya dengan hukum ekonomi syariah, itu di sini kita mengenal adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Nah, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa salah satu sengketa yang kemudian menjadi kewenangan peradilan agama yaitu adalah sengketa kaitannya dengan ekonomi syariah. Berarti di sini hukum ekonomi syariah itu sudah mendapatkan tempat
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian selanjutnya juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, jadi Mahkamah Agung juga yang sebagai salah satu puncak peradilan ya di Indonesia itu juga telah mengesahkan adanya peraturan Mahkamah Agung tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan ini menjadi dasar bagi hakim-hakim peradilan agama dalam memutuskan sengketa yang kaitannya dengan ekonomi syariah. Nah, selain itu, selain perma dan undang-undang, juga ada fatwa DSN MUI. Ini tentu kawan-kawan juga tidak asing ya. Kita sering mendengar ada fatwa MUI kaitannya dengan apa, kaitannya dengan apa begitu. Dan salah satu fatwa yang kemudian sering dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah kaitannya dengan ekonomi syariah. Dan ketika kita lihat ya, itu sudah ada lebih dari 100 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membahas mengenai hukum ekonomi syariah, termasuk jenis-jenis akad tadi yang kita sampaikan di awal. Itu akad yang seperti apa yang kemudian diperbolehkan dalam ekonomi syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu seperti apa. Nah, itu juga telah dijelaskan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, hal-hal yang demikian itu mengindikasikan bahwa hukum ekonomi syariah itu sudah diakomodir dalam tatanan hukum nasional. Nah, kemudian selanjutnya bahwa hukum Islam ya menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia hukum formal dengan dilakukan untuk jadi, tetapi untuk mengakukan umat Islam sebagai umat mayoritas. Nah, kemudian masuknya unsur Islam dalam Kitab Hukum Ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional, ya, ekonomi negara Indonesia ke arah ideologi ekonomi agama tertentu. Tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, jadi konsep-konsep ekonomi syariah itu kan tentu merupakan mengarah pada agama tertentu begitu ya. Katakan saja di sini agama Islam. Nah, itu sebenarnya bukan berarti ingin menjadikan Indonesia itu kemudian mengakomodir semua kebutuhan umat Islam saja, seperti itu tidak. Tetapi dalam rangka yaitu tadi negara itu melayani rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Dan ekonomi syariah ini juga tidak hanya di Indonesia ya, tetapi juga di dunia. Itu juga sudah ada konsep-konsep ekonomi syariah yang kemudian diakomodir oleh pemerintahan di negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup atau yang kita kenal dengan living law. Di sini Surjono Sukanto juga menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Itu. Jadi karena hukum Islam ini adalah hukum yang hidup, itu dikarenakan oleh mayoritas umat Islam yang hidup di Indonesia, sehingga hukum Islam ini adalah hukum yang hidup di masyarakat. Begitu. Jadi tidak ada salahnya negara itu mengatur mengenai bagaimana pemberlakuan hukum Islam ini, begitu. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia, gitu ya. Ini tentu berbeda dengan hukum positif yang lahir dikarenakan oleh kekuatan politik yang berkuasa, ya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini selain hukum Islam juga tentu ada namanya hukum yang konvensional gitu ya, hukum negara. Dan itulah yang kemudian mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Kalau hukum Islam itu hanya mengatur umat Islam saja yang ada di Indonesia, tetapi hukum negara itu mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Jadi
jangan salah ya bahwa hukum ekonomi syariah itu diakomodir dalam perundang-undangan, diakomodir dalam oleh Mahkamah Agung, itu bukan berarti mengarah pada ideologi agama tertentu, tapi dalam rangka yaitu tadi memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang mayoritas itu adalah beragama Islam. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Barangkali kawan-kawan sebelum saya lanjutkan. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Saudara Azwar ya. Iya, Ibu. Terkait dengan riba tadi, Mm-mm. bagaimana bank syariah bisa menghindari riba, Bu? Karena kalau sekilas bank konvensional dan bank syariah sama-sama ada sistem bunga. Kalau di bank syariah akan nisbah bagi hasil. Bagaimana menghindarinya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, baik Saudara Azwar. Jadi tadi kaitannya dengan riba ya. Tentu memang sekilas kalau kita tidak mendalami dalam perbankan syariah juga itu ada kok bunga gitu kan. Ada juga tuh. Sebenarnya tadi sudah disebutkan ya oleh Saudara Azwar bahwa di dalam perbankan syariah itu bukan bunga tetapi bagi hasil. Nah, kenapa kemudian beda namanya? Karena memang beda perjanjiannya, beda akadnya dengan perbankan konvensional. Jelas di dalam perbankan konvensional bunga itu tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Itulah kenapa kemudian di dalam perbankan syariah itu tidak mengenal bunga, tetapi mengenal bagi hasil. Dan bagi hasil ini merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Gitu ya. Jadi di dalam bahkan di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga ada menjelaskan mengenai bagi hasil yang kemudian diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian bedanya seperti apa sih? Kan sama-sama ada seolah-olah ada persentase begitu ya. Kalau bunga itu jelas di bank konvensional bahwa misalnya bunganya 5% dari modal yang kemudian diberikan misalnya ya. Nah, perbedaan dengan bagi hasil ini seperti apa? Namanya bagi hasil itu tentu dia memang ada persentase juga ya, tetapi persentasenya itu tidak berdasarkan pada modal yang kemudian diberikan oleh perbankan syariah, tetapi didasarkan pada hasilnya. Namanya juga bagi hasil gitu ya. Jadi nanti misalnya kita sebagai orang yang kemudian ingin meminjam gitu ya di perbankan syariah, kemudian nanti oke, saya ACC misalnya 5 juta, tapi nanti kita bagi hasil ya, kata perbankan syariahnya. Jadi di perjanjiannya dituliskan misalnya bagi hasil 5% ya, atau 10% ya, tetapi dari hasil. Jadi itu nilainya bisa fluktuatif antar bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tergantung dengan bagaimana kita mengelola uang dari perbankan itu, hasilnya berapa, itulah yang kemudian dibagikan. Hal ini tentu berbeda dengan perbankan konvensional, di mana bunga atau persentase itu nanti didasarkan pada modal yang diberikan, sehingga dari bulan pertama sampai bulan kesekian seterusnya itu jumlahnya tetap. Begitu Saudara Azwar. Tentu beda ya, bunga dan bagi hasil ya. Presentasenya itu beda. Iya, Ibu. Siap. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan ya, karena ini masih ada waktu beberapa menit. Saya lanjutkan kaitannya dengan tadi ya, bahwa dalam pengertian dari hukum ekonomi syariah itu tadi kita juga harus membahas mengenai harta atau kepemilikan. Bagaimana distribusi, bagaimana kita memiliki harta. Nah, itu kan dibahas juga dalam hukum ekonomi syariah. Nah, di sini harta itu apa sih gitu ya? Harta dalam ekonomi Islam itu sebenarnya konsepnya seperti apa gitu. Nah, harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal yang artinya condong. Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan menjadikannya condong menguasai, memelihara, dan memiliki, baik dalam bentuk materi atau manfaat. Nah, ini penting ya dipahami oleh kawan-kawan bahwa harta itu ternyata tidak hanya berbentuk materi dalam Islam, tetapi juga berbentuk manfaat, itu juga disebut dengan harta. Nah,
Kemudian mazhab Hanafi itu menyebutkan bahwa harta hanya menyangkut materi, sedangkan manfaat tidak termasuk harta melainkan hak milik. Nah, ini tentu perbedaan-perbedaan pendapat kalau dalam hukum Islam itu adalah suatu yang wajar ya, dan tentu kita juga sering bahwa ulama-ulama itu berbeda pendapat kaitannya dengan A, B, C begitu. Dan kaitannya dengan harta pun demikian, ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa manfaat itu termasuk harta, dan ada yang menyatakan ya, ini mazhab Hanafi menyatakan bahwa manfaat itu tidak termasuk harta, tetapi masuknya adalah hak milik. Nah, tentu kedua pendapat ini memiliki konsekuensinya yang berbeda. Nah, konsekuensinya seperti apa? Yang pertama, apabila seseorang menggunakan harta seseorang secara gosok, orang tersebut bisa dituntut ganti rugi karena telah mengambil manfaat. Nah, ini kaitannya dengan pendapat dari mazhab Hanafi tadi yang menyatakan bahwa manfaat itu termasuk harta. Jadi kalau manfaat termasuk harta, berarti orang yang melakukan gosok tahu ya? Tahu nggak gosok itu apa? Gosok itu adalah menggunakan barang orang lain tanpa seizin tapi tidak berniat untuk mencuri. Misalnya nih, kita dalam kelas yang sama, misalnya ya satu kelas, kemudian untuk memasuki kelas itu kita misalnya melepas sepatu gitu ya. Kemudian si A ini sudah buru-buru nih, dia tidak menggunakan sepatunya sendiri, dia menggunakan sepatu orang lain. Artinya kan dia memanfaatkan sepatu tersebut, digunakan sebentar gitu ya, keluar kemudian masuk lagi. Nah, sebenarnya kan dia tidak ada niat untuk mencuri, dia hanya menggunakan untuk keperluan sementara. Nah, itu disebut dengan gosop. Nah, gosop ini jika tadi kita menyatakan bahwa manfaat itu termasuk dengan harta, ketika seseorang tadi melakukan hal tersebut tentu bisa dimintai ganti rugi, karena orang itu sudah memanfaatkan barang milik kita. Dia karena tadi manfaat itu adalah termasuk harta. Nah, tetapi menurut mazhab Hanafi ya, yang membedakan bahwa manfaat itu bukan termasuk harta tetapi termasuk hak milik. Jadi menurut mazhab Hanafi, bagi penggosok tidak bisa dituntut ganti rugi sebab hakikatnya ia tidak sedang mengambil harta. Jadi penggosok itu tadi memang tidak sedang mengambil harta, tetapi dia hanya meminjam gitu ya. Jadi dia hanya mengambil manfaat sebentar dari sepatu tersebut gitu ya. Jadi beda, konsekuensinya berbeda. Nah, kemudian selanjutnya kaitannya dengan kepemilikan. Nah, harta itu kan tadi kalau misalnya kita lihat harta itu sesuatu yang bisa dinilai begitu ya, baik itu meskipun itu ada perbedaan pendapat kaitannya dengan manfaat. Kemudian harta itu tentu dimiliki, baik itu dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh badan usaha. Nah, untuk kepemilikan itu sendiri, kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-milk, yaitu memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Kemudian menurut ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak bertentangan dengan syara. Nah, itulah ya kepemilikan itu, jadi menguasai harta. Kemudian kepemilikan dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak, gitu ya. Jadi ketika kita memiliki harta itu tidak bersifat mutlak. Mutlak itu artinya bebas tanpa batas, begitu ya. Karena di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan yang tidak boleh dikesampingkan. Misalnya yang pertama, pada hakikatnya individu hanyalah wakil dari masyarakat. Nah, jadi kepemilikan dalam Islam itu menyadari itu, bahwa pada hakikatnya individu itu hanyalah wakil dari masyarakat. Kemudian yang kedua, harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi atau sekelompok anggota masyarakat saja, tetapi harus didistribusikan kepada orang yang lain. Nah, jadi kepemilikan dalam Islam itu tidak bebas tanpa batas, tetapi mengakui adanya kepemilikan-kepemilikan milik umum dan kepemilikan-kepemilikan milik orang lain. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pembagian dari dan hubungan-hubungan dari kepemilikan itu sendiri. Nah, apabila kita melihat dari unsur-unsur harta tadi dan manfaat tentunya ya,
yang termasuk dari harta, kepemilikan itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya kepemilikan yang sempurna atau milkut tam. Milkut tam itu apa? Yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Artinya bentuk bendanya dan kegunaan atau manfaat dari benda tersebut dikuasai secara keseluruhan. Misalnya kita mempunyai rumah, gitu ya, itu zatnya itu adalah rumahnya. Kemudian kita menggunakannya untuk tempat tinggal, artinya kita memanfaatkan rumah tersebut untuk tempat tinggal kita sendiri. Itu berarti kepemilikan tersebut kepemilikan yang sempurna, atau dalam istilah ekonomi syariah itu disebut dengan milkut tam. Nah, kemudian yang kedua ada kepemilikan yang masih belum sempurna, ya. Tentu kebalikan dari kepemilikan sempurna tadi, atau dalam istilah ekonomi syariah itu disebut dengan milkun nakis, yaitu kepemilikan dari seseorang yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Apakah dia memiliki zatnya saja atau hanya manfaatnya saja. Nah, misalnya kita tadi punya rumah begitu ya, rumah itu sertifikat atas nama kita, tetapi kita tidak menggunakannya sendiri. Misalnya kita sewakan. Nah, itu adalah kepemilikan tidak sempurna atau belum sempurna. Karena kita hanya memiliki bendanya saja, tetapi kita tidak memiliki manfaatnya gitu. Nah, milkun nakis yang hanya berupa penguasaan terhadap zat barangnya saja itu disebut milik takobah. Kemudian milkun nakis atau kepemilikan yang belum sempurna tadi yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja. Jadi ketika kita hanya menggunakan manfaatnya saja, itu disebut dengan milik manfaat atau hak guna pakai. Ini tentu ya kita sering dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari di mana kita kadang memanfaatkan benda saja atau kita memiliki bendanya saja tanpa merasakan manfaat dari benda tersebut. Nah, kemudian selanjutnya masih klasifikasi dari kepemilikan itu tadi, bahwa misalnya dilihat dari segi tempatnya atau segi makannya, kalau dalam bahasa Arab, kepemilikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada milk al-ain atau disebut pula dengan mirip milk rokobah, yaitu memiliki semua benda, baik berupa tetap maupun benda-benda yang tidak tetap atau bisa dipindahkan. Jadi dari segi tempatnya itu ada namanya milik al-ain, yaitu kepemilikan dari sebuah benda, baik benda itu tetap, yang tidak bergerak maksudnya ya, atau benda-benda yang dapat digerakkan. Kemudian yang kedua, ada namanya milk al-manfa'ah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Ini sama dengan milk nakis tadi ya, tapi milk nakis tadi itu kita lihat dari unsur harta dan manfaat, kalau ini kita dari tempatnya, itu adalah milk al-manfa'ah, orang yang hanya memiliki manfaat dari suatu benda saja. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya milk al-dain, yaitu kepemilikan karena adanya utang. Misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirosakkan. Nah, jadi milk dari segi makan atau tempatnya itu juga tadi ada namanya milik al-dain atau karena adanya utang gitu ya. Meskipun itu belum lunas begitu, tetapi ketika benda tersebut sudah dipindahkan menjadi milik kita, itu berarti menjadi milik kita. Nah, kemudian selanjutnya apabila dilihat dari segi suroh itu adalah cara berpautannya milik dengan yang dimiliki. Kepemilikan dalam Islam itu dibedakan menjadi 2 bagian. Ada yang namanya milik al-mutamayyiz, ada yang namanya milik asyai atau milik musya, gitu ya. Milik mutamayyiz yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dengan yang lain. Misalnya antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasannya. Jadi dari segi berpautannya milik dengan yang dimiliki itu tadi ada namanya al-mutamayyiz. Misalnya ini kan contohnya mobil dan seekor kerbau. Tentu mobil dan kerbau itu merupakan 2 hal yang tidak saling berpautan gitu ya. Tidak saling berpautan. Jika kita memiliki mobil ya nggak apa-apa kita tidak memiliki kerbau gitu, karena memang mobil dan kerbau itu adalah 2 hal yang berbeda.
Kemudian selanjutnya adalah milik asyai atau milik musyah, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu. Misalnya seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya. Nah, ini tadi tentu berbeda dengan milik mutamayyiz. Milik syai ini adalah misalnya seseorang membeli sapi, tetapi sapi itu diperuntukkan untuk dibagi-bagi kepada 40 orang. Artinya kan kepemilikan sapi itu adalah untuk 40 orang itu tadi. Karena itu tadi masih ada bagiannya, oleh sebab itu namanya milk asyai. Nah, kemudian berikutnya, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana macam-macam atau klasifikasi dari kepemilikan. Selanjutnya kita membahas mengenai sebab-sebab dari kepemilikan itu tadi. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat? Nah, sebab-sebab untuk memiliki itu ada beberapa ya, ada 4 hal, ada 5. Yang pertama itu adalah ikhrajul mubahat. Nah, apa itu ikhrajul mubahat? Ikhrajul mubahat itu adalah memiliki suatu benda yang memang boleh atau dapat dijadikan objek kepemilikan. Nah, boleh tersebut maksudnya adalah harta yang tidak termasuk dalam harta milik seseorang yang sah dan tidak pula ada suatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat untuk memilikinya. Misalnya, air di sungai, kemudian pohon di hutan belantara atau kayu di hutan belantara, kemudian ikan di laut. Nah, itu adalah sesuatu yang boleh kemudian kita miliki dengan kita mengambil dari tempat-tempat umum itu sendiri. Misalnya kita ingin memiliki ikan, kita ngambil aja di laut. Nah, itu kan tidak ada yang memiliki. Nah, itu boleh. Dan sebab kepemilikan yang seperti ini dalam Islam disebut dengan ikhrajul mubahat, yaitu mengambil sesuatu dari sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kemudian tentunya ada syarat ya untuk memiliki benda-benda dengan cara ikhrajul mubahat itu. Yang pertama adalah belum diikhrajkan oleh orang lain. Nah, artinya kita memang benar-benar mengambil ikan itu dari sungai atau dari laut. Dan memang ikan itu bukan milik orang lain, atau misalnya sungai itu misalnya bukan milik orang lain. Artinya itu diperbolehkan tempatnya dan belum diambil oleh orang lain. Nah, ketika kita misalnya nih, kita menemukan ikan dalam suatu ember ya di pinggir sungai misalnya. Nah, itu kan artinya ikan itu sebenarnya sudah ada yang memiliki meskipun ikan tersebut ada di sana. Nah, itu tentu tidak diperbolehkan. Berarti itu artinya sudah diikhrajkan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah adanya niat atau maksud untuk memiliki. Kalau misalnya kita dalam Islam itu ya, misalnya ada seseorang pemburu yang kemudian meletakkan jaringnya misalnya di sawah, kemudian terjelatlah burung-burung. Tapi sebenarnya pemburu itu tidak berniat untuk memburu burung-burung tersebut, itu sebenarnya dia tidak berhak memiliki burung itu, gitu. Tetapi kalau misalnya dia berniat untuk memiliki burung-burung itu, dia memang memasang jerat di sana, kemudian berniat memiliki, kemudian dia mendapatkan burung itu, nah itu berarti dia ada maksud atau ada niat untuk memiliki. Nah, untuk ikhrajul mubahat itu syaratnya harus 2 tadi. Jadi belum diikhrajkan oleh orang lain dan kemudian ada niat atau maksud untuk memiliki. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sebab-sebab untuk memiliki atau kepemilikan itu tadi ada namanya akad. Tentu tadi ya kita sudah membahas ya di awal dalam transaksi ekonomi syariah itu salah satu hal yang kemudian akan rutin atau lebih banyak kita bicarakan nanti adalah kaitannya dengan transaksi, perjanjian, atau yang disebut dengan akad. Akad itu adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam rangka mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Jadi akad itu ada banyak ya, tentu. Kalau di sini kaitannya dengan transaksi ekonomi syariah, termasuk salah satunya itu adalah misalnya akad jual beli, kemudian akad sewa menyewa yang kemudian sesuai dengan prinsip syariah, itu juga masuk salah satu kategori dari akad itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga
kaitannya dengan sebab-sebab kepemilikan itu adalah halafiyah atau pewarisan, yakni bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang berbagai macam haknya. Atau pewarisan itu tadi ya, pewarisan. Jadi kita sebagai ahli waris, kemudian apabila ada orang tua yang mewarisi kepada kita, nah itu juga menjadi salah satu sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebab-sebab memiliki itu ada namanya at-tawaludu minal mamluk atau berkembang biak, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Nah, tentu ya, jadi apapun yang berkembang biak dari sesuatu yang kita miliki, itu tentu menjadi milik kita juga. Misalnya tadi kita memiliki kambing, kemudian kambing tersebut melahirkan anak kambing, tentu anak kambing itu juga menjadi milik kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sebab kepemilikan adalah penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Nah, dalam Islam itu kaitannya dengan pertanahan itu sebenarnya mengatur demikian bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang tersebut berhak memiliki tanah itu. Gitu ya. Jadi tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan, hutan belantara yang memang belum ada pemiliknya, itu diperbolehkan menjadi milik seseorang ketika orang tersebut sudah memanfaatkannya. Gitu. Jadi dalam Islam ada kepemilikan seperti itu. Nah, selain terdapat beberapa sebab kepemilikan yang 5 tadi, terdapat pula sebab-sebab kepemilikan, sebab-sebab berubahnya status kepemilikan. Di antaranya yang pertama, berdasarkan atas kehendak pemiliknya, tentu ya, ketika pemilik tersebut berniat misalnya untuk menjual kepemilikannya, tentu itu tadi beralih kepemilikan tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi itu. Kemudian yang kedua, untuk kehendak syara, yakni berubahnya status tersebut karena alasan yang dibenarkan oleh syarak, misalnya menarik tanah pribadi untuk kepentingan umum. Nah, meskipun dalam Islam itu diperbolehkan memiliki tanah yang dari kita mengeluarkan sendiri begitu ya, kita memanfaatkan tanah di hutan belantara, kemudian kita memanfaatkannya lebih dari 3 tahun menjadi milik kita, tetapi ketika kemudian nanti negara menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, maka kita harus menyerahkan tanah tersebut gitu. Tentu nanti juga dari pemerintah atau negara tentu tidak akan cuma-cuma ya, meskipun karena itu tadi sudah dianggap menjadi milik kita, maka kita akan mendapatkan ganti rugi atau ganti untung malah ya, seperti itu. Kemudian sebelum terakhir, kita membahas mengenai prinsip dasar kepemilikan terlebih dahulu, bahwa dalam memiliki itu ada prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, adanya pemanfaatan. Tentu ya, jika memang tidak ada pemanfaatan, itu tidak boleh dimiliki atau tidak boleh berpindah suatu kepemilikan. Kemudian yang kedua ada penunaian hak. Jadi Islam meyakini bahwa di dalam setiap harta, terutama di harta orang kaya, terdapat hak dari para mustahik. Sehingga setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab harus menunaikan zakat sesuai aturan syarak. Nah, penunaian hak ini juga menjadi salah satu prinsip dasar dari kepemilikan. Ketika kita memiliki sesuatu, maka kita harus sadar bahwa tidak semuanya itu adalah murni milik kita, tetapi di situ ada hak-hak orang lain yang kemudian harus kita tunaikan hak tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga, tidak merugikan pihak lain. Ya tentu ya, tidak boleh merugikan pihak lain. Kemudian yang keempat, kepemilikan itu harus secara sah. Gitu. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memiliki sesuatu. Nah, tentu cara-cara tersebutlah yang kemudian dianggap sah, yaitu sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah.
Kemudian yang terakhir, prinsip dasar kepemilikan itu yaitu harus menggunakannya secara berimbang. Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni tidak boleh terlalu boros, ya, tidak boleh juga terlalu kikir. Di dalam Al-Quran, ya, di berbagai ayat-ayat Al-Quran itu sangat seringkali disebutkan bahwasanya ketika kita memiliki harta itu tidak boleh kita boros dan tidak boleh juga kita terlalu pelit terhadap harta kita. Jadi harus seimbang bagaimana kita memanfaatkan dari harta yang kita miliki. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan karakteristik kepemilikan dalam Islam. Nah, dalam Islam ini ada karakteristik tersendiri untuk kepemilikannya. Yang pertama, hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama. Jadi berbeda dengan sistem kapitalis, ya, yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan kemudian hak milik umum dikesampingkan. Hal ini juga berbeda pula dengan sistem sosialis yang kemudian menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu itu dikesampingkan. Jadi kalau dalam Islam, karakteristiknya itu hak milik umum dan individu itu sama-sama diutamakan. Jadi ketika memang seseorang tersebut memiliki harta, tetapi kemudian kepentingan umum menghendaki harta tersebut harus diberikan, ya harus diberikan, seperti itu. Jadi dua-duanya diutamakan. Kemudian hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk mencegah timbulnya mudarat. Nah, ini juga sama, ya, terhadap prinsip transaksi ekonomi syariah itu tadi, bahwa untuk mencegah adanya mudarat dan kemudian untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian yang terakhir, karakteristik kepemilikan itu adalah untuk hak milik perlu dibelanjakan atau ditasarufkan dengan prinsip keseimbangan. Ya, jadi tidak terlalu boros dan tidak juga terlalu sempit. Baik, barangkali itu tadi, ya, di pertemuan pertama kita kaitannya dengan tinjauan umum hukum ekonomi syariah dan bisnis. Baik, untuk kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan materi yang sudah kita sampaikan? Sudah kita pelajari bersama? Iya. Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin menegaskan kembali, ya, bahwa tadi kita sudah membahas kaitannya dengan pengertian dasar ekonomi syariah, kemudian kita membahas mengenai transaksi ekonomi syariah, kedudukan ekonomi syariah dalam hukum Islam, ataupun kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional, bagaimana kita, apa yang disebut dengan harta, dan bagaimana kita konsep kepemilikan dalam Islam. Itu juga sudah kita pelajari. Untuk itu tadi, ya, salah satu hal yang kemudian paling sering atau paling banyak dipelajari dalam transaksi ekonomi syariah itu adalah apa yang disebut dengan akad. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan sekali lagi, untuk kebutuhan pertemuan kita yang mendatang, di dalam kelompok-kelompok yang kemarin sudah saya tanya, itu silakan kawan-kawan masing-masing kelompok menentukan satu akad yang sesuai dengan prinsip syariah, akad atau perjanjian boleh, ya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kawan-kawan silahkan menjelaskan rukun dan syarat dari akad-akad tersebut. Dan untuk mendapatkan rukun dan syarat-syarat akad tersebut, kawan-kawan bisa mencari dari berbagai sumber. Dan yang salah satu sumber yang saya rekomendasikan adalah dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagaimana implementasinya. Nah, tadi salah satu kawan kita tadi ada juga yang sudah menyampaikan, ya, bahwasannya implementasi di perbankan syariah itu ada bunga dan bagi hasil, begitu, ya. Di perbankan syariah tentu menerapkan apa yang namanya bagi hasil. Nah, di sini kawan-kawan silahkan tentukan satu akad, kemudian kawan-kawan tentukan juga, jelaskan juga bagaimana implementasi dari akad tersebut, dimanapun, boleh di perbankan syariah atau di lembaga-lembaga yang lain, itu silahkan. Nah, jadi di pertemuan yang mendatang, saya harap kawan-kawan sudah siap, ya, untuk menjelaskan mengenai akad-akad
Dan kemudian kita akan membahas satu persatu bagaimana akad-akad yang kawan-kawan sampaikan itu untuk sebagai bahan pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, kalau seperti itu barangkali cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Dan saya akhiri pada pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.